Kalau melihat sih kayak pernah sih. Kayak pernah ketika ini musola belum selesai. Dibangun kayak waktu subuh-subuh itu musola subuh di musola darurat. Lagi mau duduk, ya kan? Duduk sambil rokokan itu ya biasalah subuh itu kan. Iya. Tahu-tahu pintu di ruang 18 itu buka juga ada sosok yang masuk. Saya duduk di ruang guru ya malam itu. Jam 11 itu masih pada apa namanya? Masih di depan komputer masing-masing. Ada yang main game, ada yang YouTube dan seterusnya. Saya duduk di yang kantor guru sebelah utara ini loh. Iya, yang berhadapan dengan jendela itu. Benar. Nah, tahu-tahu kok di depan tuh kayak ada orangnya tuh. Srek. Wah, mungkin itu tukang kebun kayaknya Pak. Mungkin tapi orangnya di dalam semua. Oh, di dalam semua. Srek terus. Ada yang nginjek itu loh, apa namanya? Solokan itu yang besinya tuh. Oh iya. Gitu ya. Iya. Penasaran enggak? Wah, penasaran. Jadi saya tuh penasaran waktu itu. Nah, penasaran. Korden. Itu kayak korden itu kan ya? Iya, kayak korden. Tak cari yang salah-salah dua korden itu kan. Tak cari itu. Saking penasarannya, setelah tak buka. Wah. Dalam kegelapan kami bicara, bayangan pun sudah tidak terlihat. Misteri dan ketakutan akan jadi topik acara Sketcher Let's Start a Party. Selamat sore Escape Buddies. Sore ini adalah sore yang sangat spesial untuk kita semua, karena kita akan melalui perjalanan mistis, ketakutan, dan ketegangan. Bersama saya Rizky Pratama dan saya akan menemani Anda dalam perjalanan horor kita kali ini. Saat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial untuk kita semua. Seseorang pengajar bestseller di SMK Negeri 2 Purworejo. Seseorang yang penuh misteri dan penggemar segala sesuatu yang menegangkan. Mari kita sambut Pak Syahril Mubarok. Selamat pagi Pak. Selamat sore Pak. Monggo Pak Pinara. Enggak. Monggo semuanya. Ya, enggak. Gimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kabarnya juga baik? Alhamdulillah baik banget. Oke. Bapak bisa sharing-sharing sedikit tentang latar belakang Bapak, Pak? Kalau latar belakang sih yang paling awal sih perkenalan nama ya. Boleh. Oke. Nama saya Retno Syahril Mubarok ya. Ini nama yang sangat unik ya. Unik. Kenapa tuh Pak unik Pak? Uniknya laki-laki namanya Retno. Enggak apa-apa. Iya. Siap. Ini terus kelahiran tahun 2000 kurang 5 saya itu. 2000 kurang 5? Kelahiran tahun 2000 kurang 5. Berarti 1995. Wes. Ya. Jadi masih 28 tahun. Wah, alhamdulillah masih dirahasiakan. Rahasia ya teman-teman. Oke. Bapak sudah berapa lama mengajar di SMK Negeri 2 Purworejo, Pak? Kalau dihitung dari masuknya itu ya. Ya. Itu ada 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun 3 bulan. Wah, sudah lama ya. 5 tahun 3 bulan. Dari muka-muka Bapak itu, Bapak seperti itu loh Pak, yang di Kun Anta itu kayak Ustadz Musa. Ya. Yang apa yuk? Oh betul. Itu betul itu. Nah kayak itu Pak. Ini mesti gara-gara ini ya? Ya bener persis. Ya. Bisa galak ini. Ini galak banget. Betul ya. Oke. Tapi masih ada yang lebih galak lagi. Aman. Ketika Bapak mengajar di sini, apakah ada hal-hal mistis di sekolahan ini Pak? Seperti ada yang kesurupan atau apalah gitu, lemah iman gitu Pak? Iya, kalau hal-hal mistis banyak sih. Banyak sih. Dalam artian ada yang eksistensinya memunculkan, ada juga yang mungkin karena ada interaksi tertentu akhirnya ada yang masuk. Biasanya banyak. Banyak ya Pak. Banyak. Selain menjadi guru agama di SMK Negeri 2, apakah Bapak mengikuti kegiatan di SMK 2 Pak? Seperti kayak pembina PMR mungkin atau OSIS atau pramuka Pak gitu? Oke, kalau untuk kegiatan siswa, ini kebetulan guru agama itu kan logisnya di Rohis ya? Iya, Rohis. Yang pokok di Rohis, kemudian di tahun 2019 itu saya di PKS Patroli Keamanan Sekolah.
dan juga di Pramuka. Pramuka. Ya, Pramuka. Jadi kayak borong ya malah ya. Mah borong Bapak. Aktif banget Bapak ini. Aktif banget. Paling ini sih paling. Yes, paling. Oke. Ya, terus yang menurut Bapak apakah ada hal ganjal di SMK Negeri 2 Purworejo ini, Pak? Hal ganjal. Kalau ganjal dalam hal gaib ya. Ini yang ditanyakan kan masalah mistis ya. Iya. Auranya ya. Iya. Kalau aura di SMK 2 itu bisa dikatakan sedikit sebenarnya itu mistis enggak? Mistis enggak. Cuma banyak aja yang di sini gitu kan. Terus sebenarnya mereka pun juga di sini familiar juga gitu. Familiar. Ya. Jadi mistisnya di sini kayak sakral gitu. Keramat. Ya, mungkin bisa kita lihat lah di lingkungan. Kalau kita masuk ke suatu lingkungan ya. Iya. Kayak misalkan di depan lab ini. Lalu Ya, itu tahu-tahu ada bau-bau gitu ya, bau-baunya, mistis. ternyata ada yang nyemprotin gitu. Nah. Ternyata ya, Pak. Iya. Itu sempat juga. Gitu. Apakah Bapak dulu pernah melihat kayak sosok mistis itu di SMK Negeri 2 Purworejo ini, Pak? Kalau melihat sih kayak pernah sih. Kayak pernah ketika ini musola belum selesai. Dibangun kayak waktu subuh-subuh itu musola sebut di musola darurat. Lagi mau duduk, ya kan? Duduk sambil rokokan itu ya biasalah subuh itu kan. Iya. Tahu-tahu pintu di ruang 18 itu buka juga ada sosok yang masuk. Wah. Tapi itu subuh ya. Subuh. Itu tegang sekali itu. Terus saya balik lagi. Jadi besar subuh. Tapi ada juga yang horor tapi konyol. Apa itu? Nah ini tak spill ya. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan Pak Saril untuk bercerita, mari kita iklan dulu. Kita lanjut setelah iklan ini ya, teman-teman. Oke, kembali lagi di Skepcer. Kalian pasti sudah penasaran kan dengan jawaban oleh Pak Saril ini? Oke, Bapak boleh lanjutkan lagi. Kita Bapak. Ini yang tadi ya? Ya, yang tadi. Kita lanjutkan ini sedikit horor mistis, tapi endingnya lucu. Endingnya lucu. Kenapa itu? Endingnya lucu. Kenapa itu? Jadi begini, di tahun 2021 itu kan ada salah satu teman ya yang kerja di sini ya. Iya. Itu sakit, terus dia tuh ketika jaga malam, piket malam itu karena sakit ya. Iya. Itu tidur di kursi panjang itu kan ya. Oh iya. Itu jatuh. Oh jatuh di bawah tangga itu, tidur terus pindah lagi ke ruang TU, tidur di sofa ya. Iya. Terus jatuh lagi, terus pulang itu dibawa ke Palang Biru, terus ya lanjut gitu. Kemudian tidak bisa ditolong. Berarti sudah meninggal. Jadi ada teman ya yang jaga malam ya. Iya. Jaga malam. Itu meninggal dan kami merasa kehilangan terus, tapi yang menjadi daya magisnya itu, mistisnya magis gitu ya. Itu setelah ada acara 3 harinya, 7 hari dan seterusnya. Iya. Kayak gitu teman kita ada gitu loh. Oh, berasa kayak ditemenin temen yang meninggal itu, Pak. Teman kita itu kayak lagi nyetel musik. Oh. Tahu kayak di belakang gitu. Apalagi musik kesenangan dia dan sebagainya gitu loh. Iya. Itu pernah, Pak. Itu ya, tapi kami biasa saja lah. Iya. Yang tadinya tidurnya pencar-pencar terus bisa bergabung lagi. Tapi lama-kelamaan biasa. Tapi ada satu hal yang menurut saya itu mistis tapi ya
endingnya jengkelin. Jengkelin. Jadi saya duduk di ruang guru ya malam itu. Di ruang guru. 11 itu masih pada aktif lah, masih pada apa namanya, masih di depan komputer masing-masing ya. Ada yang main game, ada yang YouTube dan seterusnya ada. Saya duduk di yang kantor guru sebelah utara ini loh. Iya, yang berhadapan dengan jendela itu. Benar. Nah, tahu-tahu kok di depan tuh kayak ada orang nyapu. Srek. Wah, mungkin itu tukang kebun kayaknya ya, Pak. Mungkin tapi orangnya di dalam semua. Oh, di dalam semua. Srek terus ada yang nginjek itu loh, apa namanya? Solokan itu yang besinya tuh. Oh iya. Gitu, iya. Penasaran enggak? Wah, penasaran. Jadi ya, saya tuh penasaran waktu itu. Nah, penasaran tak buka korden. Itu kayak korden itu kan ya. Kan ada korden. Tak cari yang sela-sela dua korden itu kan. Tak cari itu. Saking penasarannya, itu setelah tak buka. Wah. Astagfirullahaladzim. Wah, pocong. Bukan. Apa itu? Ada kaca. Kaca. Oh alah. Di depan itu ada yang gangguin kayak suara orang nyapu kan. Orang nyapu surak. Kan penasaran, takut saya. Nah, giliran buka korden itu, tak buka belah. Ternyata kacanya Bu Esther. Di belakang mejanya Bu Esther itu ada kaca pengilan itu yang ukuran 20-30 ya. Iya. Pas di sela-sela itu tak buka belah. Lah kok wajah saya. Oh alah. Kaget sama buka sendiri. Kaget dengan sendiri terus lari. Cerita ke orang-orang. Ya. Bisa dikatakan mistis, tapi jengkel gitu loh. Jengkel karena udah ada pendengaran dan ada itu kan serak kita lihat malah giliran tak buka itu muka sendiri gitu loh. Ini ya unik lah di SMK itu unik karena yang ada di sini mereka suka jahil sih. Jahil, apalagi kaca tadi ya Pak. Wah, jahil banget itu. Kaca itu loh. Itu pengalaman real dari saya sendiri ya. Ya itu. Ya ampun, bisa-bisanya. Yang menekankan yang itu ya itu lah. Yang serak-sek itu ya Pak. Serak itu. Giliran tak buka, kok aja aku sendiri gitu. Kaget. Apakah Bapak pernah menyadarkan orang yang kesurupan tersebut Pak? Maksudnya kayak pernah ada orang kesurupan di SMK Negeri 2 Purworejo ini dan Bapak pernah menyembuhkan orang kesurupan itu enggak Pak? Kalau menyembuhkan sih datanya dari Allah ya. Iya. Tapi yang jelas memang untuk real pengalamannya itu memang banyak dari kita itu, siswa kita itu yang punya bakat lebih yang berbeda dengan temennya. Jadi ada yang mungkin punya bakat melihat dan akhirnya terbawa, ada yang bakat karena mungkin di rumah ada yang ikut mendola dan seterusnya itu ada yang kalau era-era sekarang itu banyak perempuan sih, itu banyak yang kesurupan tapi ya alhamdulillah bisa diatasi. Alhamdulillah ya, bisa diatasi ya, ada yang mudah ada yang sulit tapi yang jelas ya itu tergantung dari iman sana ya Pak, tergantung kesiapan kita untuk membantunya dan mungkin ridhonya Allah juga. Insyaallah. Berarti banyak ya Pak, maksudnya banyak orang yang kesurupan itu. Banyak. Apalagi yang cewek mesti, yang cewek yang perempuan itu. Kalau laki-laki ada nggak Pak? Laki-laki dulu ada. Oh ada dulu. Ya tapi cuma 1-2 sih. Jadi karena aktif jarang kepan gitu ya dulu tuh. Jadi kayak gini-gini. Waduh. Wah ya diterusin aja. Malah jadi konser tadi. Jadi ya gitu. Tapi kebanyakan emang perempuan. Perempuan ya Pak. Karena perempuan itu istimewa dia. Iya istimewa. Perempuan istimewa. Gitu. Apakah guru yang lain bisa itu Pak, bisa menyembuhkan atau menyadarkan orang yang sedang kesurupan itu Pak? Atau malah guru tersebut malah ikut kesurupan Pak? Kalau sebenarnya masalah itu semuanya bisa. Bisa semua ya? Bisa semua. Tinggal kematapan hatinya. Oh berarti ada rasa takut enggak dia? Bisa sebenarnya untuk menyadarkan, entah itu dengan mungkin kasih sugesti. Kan ada juga yang kasih sugesti 1, 2, 3 selesai. Ya. Ada yang amin. Ada dengan yang lantaran sholawat, ada yang dengan lantaran apa namanya diurut
Oh, jika dipijit gitu Pak. Dipijit itu ada juga. Sebenarnya banyak yang bisa. Terus kalau orang itu kesurupan itu apakah benar kesurupan atau malah caper kepada guru-guru agama Pak? Guru-guru lain. Kadang ada yang kesurupan etok-etok gitu. Terus banyak yang rubungi caper gitu kayak apa gimana gitu Pak maksudnya Pak? Ya itu kan perspektif pandangan teman-temannya ya. Iya. Karena jujur ya ini yang menjadi permasalahan di sekolah ini banyak anak yang mungkin real nyata dia kesurupan. Tapi pandangan teman-temannya caper. Caper. Nanti inilah cari sensasi lah. Si ratu drama lah. Itu kan banyak dong. Banyak Pak. Jadi ya ada kalanya memang bener real dia tuh memang kesurupan. Kemasukan surupan itu karena latar belakangnya masing-masing lah. Ada yang lagi hate, ada yang lagi broken home, ada yang broken heart gitu. Broken heart. Nah, itu paling banyak tuh broken heart. Banyak kali ini lihat temennya yang kayak musuh gitu terus bisa, apalagi kayak lihat, mohon maaf ya, yang ditakuti itu dia juga langsung apa namanya, ini ada yang masuk gitu loh. Oh, paham gitu ya Pak. Jika dilihat-lihat di SMK 2 ini Pak, menurut Bapak atau ada banyak atau sedikit nih hantunya, misal per kelas atau per ruangan gitu Pak, atau malah jangan-jangan di ruang guru juga ada hantunya gitu, kayak sosok hantu yang gentayangan. Nek pada dasarnya gini, nek manusia itu hidup dilahirkan, hidup mati. Iya, benar. Kalau jin, setan, iblis kan mereka dilahirkan, besar, tumbuh, dan mereka nanti kan matinya di hari kiamat. Iya. Jadi intinya mereka memenuhi dunia loh. Iya. Dunia ini penuh dengan mereka. Lah konsepnya sih sebenarnya di setiap manusia pun ada jin calling. Terus ada juga yang mungkin satu orang itu di apa namanya, ada juga yang ditempati banyak loh. Iya, ada yang di tangan, ada yang ini, ada yang datang sendiri, ada yang dipasangin kan. Iya. Terus tidak menutup kemungkinan di ruang-ruangan ataupun di pohon-pohon. Berarti di dalam manusia pun juga ada itu ya Pak pasti. Oh. Gitu. Tapi yang jelas untuk lingkup sekolah itu biasa ada banyak. Ya, Pak. Banyak karena memang dasarnya dulu sini juga tanah bengkok ya, bengkok pemerintah yang dulunya mungkin juga bisa dikatakan wingit gitu. Wingit. Terus biasanya sekolah pun itu sebagai tempat pembuangan. Misalkan ada dukun yang nungguin ini terus disimpan di sekolah, taruh di ruang sana, taruh di pohon ini. Ini banyak. Malah bisa jadi ini dulu banget itu kayak kuburan terus dibangun sekolah gitu ya Pak. Malah iya, bukan. Nek dulu sih ada kandang babi. Kandang babi. Di sebelah sana itu ada kandang babi. Terus ada yang apa namanya, cerita juga yang ada anak bayi yang di dalam keranjang tidurnya dia itu kebakar juga. Wah, kebakar. Di rumahnya waktu itu kan sebelum terjadi apa-apa di sebelah sana juga di kandang babi itu juga. Di lingkup sini kan banyak kok sebenarnya kalau dan saya pun curiga gitu loh ketika mana dulu Kadipaten Semawung itu berdiri loh. Di sini ada makamnya, terus di sini ada tanah bengkok, di situ ada lapangan kok, di belakang itu kan ada lapangan juga Pak. Iya, ada. Pak. Kok ada lapangan kok, di sini ada masjid, ada makam. Kira-kira di sini itu apa dulunya? Iya. Kalau dilogis dengan penjelasan manuskrip yang ada, referensinya ada, kemungkinan di sini dulunya kayak alun-alunnya atau tempat apa gitu loh. Dulunya. Iya Pak. Di SMK 2 ini. SMK 2 ini. Jadi kalau sejarahnya sih ya itu yang sejarah dari orang-orang dulunya ya itu ada kandang babi lah, terus ada kebun ini lah gitu lah. Oh ya, gitu ya Pak. Oke, tapi Pak, semasa Bapak di sini, apakah ada kejadian guru yang ikut kesurupan gitu Pak, atau guru yang kesurupan lah intinya? Ada tidak Pak?
Bapak Nek mengajar guru di sini? kesurupan kayaknya belum pernah lihat. Belum Tapi pernah ya Pak. kemungkinan ada sih. Tapi dulu banget kayaknya ya Pak ya. Iya, tapi malah ini yang unik malah bukan guru ini. Malah siswa. Ada siswa kesurupan, Nggih. terus pulang dijemput ibunya ikut kesurupan. Ini nyata ini sampai ya kita apa namanya kayak adu mekanik gitu malah itu. Jadi saya nggak bisa apa-apa ya benar ya. Iya. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi gini toh. Itu ibunya itu. Ya, gini. Nah terus waduh, saya cuma diem bingung. Nah, ikutin aja gerakan. Nah. Ikutin aja. Dia gitu. Wah, Kok bisa ya? malah Bapak malah adu mekanik sama hantu itu ya. Tapi ya itu kok bisa nih ya? Saling tembak gitu padahal cuma ngikutin gerakan sana aja gitu loh. Malah. Nek guru sih kayak belum pernah tahu ya. Tapi ya nggak tahu sih. Semoga ya tidak ada lah ya Pak. Semoga. Nggak ada. Untuk Pak Sadil sendiri nih, Bapak pernah kesurupan belum Pak? Ai tahu nggak? Jangan dekat-dekat. Kamu lupa sekarang tanggal berapa? Emang tanggal apaan dah? Oh iya, gue inget. Run. Rasa ini, karena aku gak suka biskuit. Kamu beli buat siapa? Kamu selingkuh ya? Kamu selingkuh sama siapa? Hah? Oke Skepadi, selamat datang kembali di Skepcer. Sekarang udah punya cerita. Penasaran kan apakah Pak Syahril pernah kesurupan atau tidak? Kalau menurut saya nih dari muka Pak Syahril ini kayak belum pernah kesurupan ya. Soalnya alim banget nih, mukanya alim banget. Anti hantu lah pokoknya lah. Jadi oke lah kita dengerin Bapak Syahril sekarang. Ya Pak, monggo Pak. Kalau alim sih enggak ya. Lebih todongnya mukanya lebih serem daripada hantu kayaknya. Biasa ini lebih serem. Enggak ada imut-imutnya mungkin ya. Ya Allah, jangan gitulah Pak. Malah gitu. Kalau alim sih enggak sih kayaknya. Cuma karena ya itu tapi ya itu tadi lah. Tapi kalau untuk masalah kesurupan kayaknya enggak pernah sih. Enggak pernah ada cerita Pak Syahril. Aku tadi baru nyembuhin kamu kesurupan enggak ada. Belum ada. Tapi untuk pengalaman pribadi yang enggak sadar diri sering. Ketika naik motor itu yang dari Ponorogo, dari Wonogiri, tahu-tahu sudah sampai Jogja. Iya. Di Wonogiri sampai Jogja mau Purworejo. Itu kan bensin harusnya sudah habis ya. Iya, habis. Tadinya 4 strip. Jadi Sampai Jogja tinggal 2 strip. Dan saya teruskan sampai rumah. Sampai itu. Itu pernah yang pengalaman di Gunung Sindoro juga sama, Sindoro Sumbing. Pulang tahu-tahu sampai rumah juga nggak sadar. Yang paling konyol ya itu yang kemarin di apa ya? Di Citatek gitu ya, di kereta api itu. Biasanya pulang lewat Butuh, lewat Klepu. Ini nggak sadar tuh nyebrang rel itu, nggak sadar. Tahu-tahu ngalir aja terus. Sadarnya itu
ban depan, roda depan itu sudah di tanah, ban belakang dicor-coran. Terus bisa itu lah. sadar, sawah, rumah, kuburan. Ini mana ya? Nah, Ya Allah. terus nyari warung kopi saya. Nyari warung kopi. Dulu nyuwun kopi ini setunggal. Monggo Mas, saking pundi? Kula saking Kutarjo niki, ajeng teng Pitoro kali Kutes. Lho kok jenengan di sini? Nggih mboten paham lan mriki pundi? Anu Mas, dukuh ngabian ro bayem. Kok bisa ya? Ya ini kalau saya belum pernah mengalami ada yang cerita-cerita enggak, tapi enggak sadarkan diri sering ya. Untuk Bapak sendiri, caranya supaya hantu-hantu di SMK Negeri 2 Purworejo ini tidak mengamuk itu gimana Pak? Atau kalau bisa dihilangkan saja lah hantunya untuk selamanya? Wah, nggak bisa dihilangkan. Oh, nggak bisa ya Pak? Nggak bisa dihilangkan. Jadi konsepnya gini, konsepnya adalah kita hidup itu saling berdampingan. Berdampingan. Jadi mereka bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Maksudnya itu kan? Iya. Lah terkadang, maaf, kita ngeludah sembarang tempat, itu nggak tahu kalau tahu ngeludahi muka mereka gitu loh. Waduh. Ya nggak sih? Kan kita nggak ngeliat, gitu kan? Langsung tahu pas di muka atau gimana, atau buang sampah sembarangan, tahu yang pas dia lagi ngobrol lagi, marah dia, kan kita nggak tahu ya. Nah, ini intinya kita hidup berbarengan dengan mereka, jadi yang jaga etika kita lah, etika adab akhlaknya, terus etika di ruang terbuka bagaimana, membuang ludah juga harus lihat kanan kiri, jangan sampai nanti meludah kalau ternyata ada orang di bawahnya itu kan bahaya. Terus mungkin kalau masalah kencing ya masih aman lah di kamar mandi lah ya. Di era sekarang kan kamar mandi, era dulu yang kan ada pohon kencingin ya. Ini kayaknya sudah aman. Terus yang penting jaga kebersihan lah, etikanya itu jelas. Terus untuk yang cewek-cewek ini loh, kalau ganti itu dicuci bersih, terus dibuang ataupun dibawa ke rumah, nanti dibuang di rumah saja. Karena saya sering menemukan di kamar mandi itu kok lagi hajat ya, tahu-tahu bau kayak sengir amis gitu. Setelah lihat-lihat, wah itu juga sampah ada itunya. Waduh. Itu yang kadang membuat mereka juga nggak senang. Oh, ini yang di alam sana ya? Ataupun kita ngomongnya terlalu sombong gitu. Kita bilangnya terlalu sombong dengan mereka harus sombong amat. Kan bisa aja gitu. Bisa. Jadi kita harus saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai, terus kita berbagi tempat di sini. Jadi kita harus saling menjaga itu kita. Terus apa namanya ya itulah, karena mohon maaf mereka itu sangat peka gitu, sangat peka dengan hal-hal yang gini gitu. Oke Pak, berarti kalau setiap Jumat takwa itu kan biasanya ada Yasin, ada ayat kursi gitu, kita berdoa bersama. Nah itu menurut Bapak itu setannya itu ikut berdoa atau malah kepanasan atau justru bisa menghilang gitu loh Pak? Kan biasanya kalau setan-setan atau roh jahat itu kalau dibacakan surat-surat suci Al-Quran bisa menghilang gitu loh Pak. Oke. Kalau sebenarnya sih konsepnya kalau kita kirim doa, mereka senang, nerima. Oh nerima ya. Cuma terkadang lucunya di sini. Apa itu? Paginya Jumat takwa belum selesai, tahu-tahu Pak itu ada yang teriak-teriak. Bulan Surau, bulan Muharram ya. Iya, Pak. Bisa 1 bulan full itu. 1 bulan? 1 bulan full itu bisa tuh. Waduh. Muharram itu. Dari tahun ke tahun seperti itu. Yang lari-lari, yang ini, yang teriak-teriak. Sampai juga ada yang mau melompat pagar, nyemplung sungai itu sering. Nggak cuma 1-2. Sering itu.
Yang kelas 12 ini juga ada yang dulu di kelas 10. Wah, energik banget. Muter sampai sana, sampai ada juga yang ini yang kelas 12 juga ada yang sampai tak bawa ke makam Cawung Galing juga. Iya. Di sana juga sampai banyak lah. Alah. Ya, kalau masalah doa sih itu sebenarnya mereka menerima doa kita. Terkadang lucunya itu kok malah ketika ada doa tersebut kadang malah Merasuki itu. Kayak memancing gitu loh. Apa mungkin kita lagi doa gitu ya? Iya. Dia tuh gini. Sopo seorang tuh mau. Ada yang nggak baca doa? Itu dia. Wah, langsung Saya masuk. nggak tahu ya. Kayaknya sih kayak gitu Pak. Malah main HP doa kan. Jadi Nggak ya, niat. ya, aduh, apalah HP lagi nanti panjang menurut saya. Apalah HP panjang ceritanya. Gitu ya. Ya udah lah Pak. Oke. Untuk apakah Bapak memiliki saran atau langkah-langkah untuk orang yang mengalami pengalaman kesurupan Pak, atau minimal bisa menyadarkan orang-orang yang kesurupan itu? Kayak Jadi kalau untuk saran, yang pertama untuk yang sudah pernah mengalami itu, ya untuk senantiasa menjaga hatinya, jaga hati, ibadahnya, niatnya, juga lisan juga ya Pak. lisan, moodnya. Tapi yang jelas mereka tuh gini loh, yang sering seperti itu karena hatinya hancur. Oh, break heart ya, break heart. Iya, entah yang itulah ya. Itu sering sekali ada masalah di rumah, masalah dengan temennya, dengan pasangan. Apalagi sekarang bullying itu loh. Wah ya. Tahu bullying? Tahu Pak. Kayak itu Iya, dibully itu ya. Iya. Kayak kita lah ya. Ini kan karena badan kita kecil-kecil tau. Oh, bocah cilik orang nentutan, urip meneh. Ini sering sekali saya dulu seperti itu juga. Sekarang kena bully. Yang paling parah di rumah pun kena bully gitu loh. Waduh, sama orang tua sendiri berarti itu. Ini sering, apalagi kita punya ekspektasi pengen ini, tapi orang tua pengennya ini. Nggak sama toh? Iya, nggak sama. Anak di rumah tertekan, di sekolah tertekan. Ya udah. Itu ya, jadi nanti silakan untuk sarannya. Ya, untuk teman-temannya juga, walaupun ada seperti ini, ya kita menghargai, menghormati. Jangan sampai kita malah membahas itu. Kita kasih kebebasan, kita kasih ruang untuk cerita. Nah, untuk dia cerita. Ekspresi dan sebenarnya. Ya, Ini penting untuk atmosfer kita. Bullying tolong dihilangkan ya. Jangan sampai ada bullying. Ya, stop bullying. Stop bullying ya. Jadi entah itu dari lesan ataupun tindakan perbuatan di stop. Karena ini bahaya banget untuk perkembangan anak. Benar Pak. Untuk masyarakat juga bahaya. Ya, bahaya banget. Kalau tawuran itu termasuk bullying atau bukan Pak? Menurut Bapak? Ya mungkin berawal dari bullying. Sampai Gitu ya. Tapi yang jelas itu kan kekerasan kan. Iya. Jadi ini bahaya. Jadi ya tawuran, ya bully, ya apa namanya mungkin yang berekspresi berlebihan ketika berpacaran gitu kan. Oh iya, ada. Yang cintaku hanya kamu dan seterusnya. Kamu nggak bisa ditambah kamu. Nanti akhirnya seperti itu. Remaja ini memang banyak masalah-masalah yang muncul dan perlu untuk disikapi. Siap. Tapi untuk masalah yang jika tanda kutip tadi ya, itu memang biasanya pengaruhnya dari mental down-nya dia. Ketika mental down, dia itu akan mudah. Karena wala tahzanu wala tahinu wala tahzanu ya. Jadi jangan bersedih, janganlah kamu lemah dan jangan bersedih hati. Nek lemah dan sedih hati setan senang. Wah, gampang masuknya berarti ya Pak, kayak gampang masuk. Kau sama aku aja. Tak bantu ya. Karena mereka datang itu sukanya gitu. Oh. Aku kasihan sama dia. Waduh. Tak bantu ini. Ini enggak masalah ini. Ini baik kok. Terus kan gitu. Mereka datang ingin membantu sebenarnya. Tapi tanda kutip gini, mereka membantu berarti besok kita juga diminta bantuan sih ya. Iya benar Pak. Minta imbalannya di akhir nanti. Paham. Ingat, makhluk yang paling cerdas adalah iblis, setan ya. Itu cerdas, alim itu dia. Alim. Paling mengerti apa itu. Kita bisa diterbalikkan oleh dia. Oke Pak, berarti kesimpulan yang bisa saya ambil, stop bullying ya. Pertama stop bullying ya. Terus yang kedua, jangan apa itu namanya? Jangan suka
Alah, apa ya kayak. Intinya jangan bullying, kemudian harus selalu gembira, senang, dan jangan putus asa. Putus asa, terus ingat tadi apa namanya? Saling menghargai. Karena kita berbagi tempat ya. Yang makhluk kayak kita dan yang tidak tampak gitu ya. Iya. Bahwa makhluk itu tetap ada, maksudnya makhluk gaib itu tetap ada, dan kita harus juga menjaga attitude kita, menjaga lisan kita, menjaga tindakan kita kepada makhluk-makhluk yang gaib itu ya. Di penghujung acara ini Bapak mungkin ada kesan atau kesimpulan yang Bapak sampaikan kepada saya, Pak. Kesan dan kesimpulan untuk hari ini. Kesimpulan hari ini, jaga attitude, Siap. jaga omongan, Oke. jaga sikap, terus stop bullying. Siap. Kita harus saling Menjaga perasaan. menghargai, menjaga, dan kita harus siap menjadi orang yang baik, yang melakukan perbaikan demi kebaikan bersama. Baik, Bapak, terima kasih atas cerita dan pengalaman Bapak serta kehadiran Bapak di sini, Pak. Terima kasih sekali. Semoga bermanfaat. Wah, dan amin. barokah untuk semuanya. Amin. Oke. Terima kasih juga untuk Escape Buddies yang setia menonton hingga akhir di acara kali ini. Ingatlah, tetap dukung kami untuk acara-acara selanjutnya melalui sosial media. Oke, Capture, let's talk about it.